Halo, teman-teman sisi lain dunia. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya hidup di sebuah desa yang damai, penuh tawa dan kebersamaan, lalu tiba-tiba semuanya berubah dalam sekejap? Hari ini, kita akan menyelami kisah-kisah nyata yang terjadi di negeri kita sendiri, di mana desa-desa yang dulu ramai, kini hanya tinggal kenangan, seolah-olah bumi benar-benar menelan peradaban yang pernah ada di atasnya. Kali ini kita bahas kisah desa-desa yang hilang, lenyap seolah ditelan bumi, bukan karena sihir, tapi karena bencana alam yang sangat nyata. Longsor. Longsor bukan hanya sekadar tanah yang bergerak, tapi juga tragedi yang menghapus jejak kehidupan dalam hitungan menit. Bayangkan, satu malam yang tenang bisa berubah menjadi mimpi buruk, ketika suara gemuruh tanah menandakan datangnya bencana yang tak terelakkan. Dalam sekejap, rumah-rumah yang dibangun dengan susah payah, sekolah tempat anak-anak menuntut ilmu, dan tempat ibadah yang menjadi pusat spiritual masyarakat, semuanya terkubur di bawah jutaan ton tanah dan lumpur. Tak hanya bangunan, tapi juga kenangan, harapan, dan masa depan yang ikut hilang. Setiap sudut desa yang dulu penuh cerita, kini hanya menyisakan puing dan keheningan. Dari kisah-kisah ini, kita belajar betapa pentingnya memahami lingkungan sekitar dan selalu waspada terhadap tanda-tanda bencana. Banyak dari kita yang mungkin belum menyadari bahwa perubahan kecil di alam bisa menjadi pertanda besar akan datangnya bahaya. Warga desa yang selamat seringkali menceritakan bagaimana mereka berjuang untuk bertahan, saling membantu, dan berusaha membangun kembali kehidupan dari nol. Inilah mengapa edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana sangat penting. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita semua lebih siap dan sadar akan risiko yang ada. Dengan pengetahuan yang cukup, kita bisa mengambil langkah-langkah pencegahan, melindungi keluarga, dan meminimalisir kerugian jika bencana datang. Alam memang penuh kejutan, kadang indah, kadang juga menakutkan. Hujan deras yang turun berhari-hari, tanah yang mulai retak, hingga akhirnya longsor yang meluluh lantakkan segalanya. Semua ini mengingatkan kita bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam, bukan melawannya. Jadi, siapkan diri kalian, karena perjalanan kali ini akan membuka mata tata tentang betapa dahsyatnya kekuatan alam dan pentingnya menjaga lingkungan. Yuk, kita mulai kisah desa-desa yang hilang ini. Dan semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari setiap tragedi yang terjadi. Kita mulai dari tragedi Jemblung, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebuah desa kecil yang dulunya penuh kehidupan, dikelilingi sawah hijau dan perbukitan yang tampak tenang. Jemblung adalah gambaran desa di pedalaman Jawa, di mana masyarakat hidup sederhana, saling mengenal, dan erat dengan alam sekitarnya. Namun, di balik keindahan itu, tersembunyi ancaman yang tak terduga. Malam 12 Desember 2016, hujan deras mengguyur tanpa henti sejak sore. Air meresap ke dalam tanah perbukitan, membuatnya jenuh dan rapuh. Suasana malam yang biasanya tenang berubah mencekam. Banyak warga sudah beristirahat di rumah, tak menyadari bahaya yang mengintai di balik gelap dan derasnya hujan. Setelah Isya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Bukit di atas Jemblung runtuh seketika. Jutaan meter kubik tanah dan batu meluncur deras menimpa dusun yang sedang terlelap. Dalam hitungan menit, seluruh desa tertimbun, tak ada waktu untuk lari atau menyelamatkan diri. Jeritan dan tangisan terdengar di tengah kegelapan, namun bencana datang terlalu cepat. Lebih dari 100 rumah, beserta seluruh isinya, terkubur di bawah longsoran tanah. Banyak keluarga terpisah, kehilangan anggota tercinta. Tak ada waktu untuk menyelamatkan barang, bahkan nyawa pun sulit diselamatkan. Malam itu, Jemblung berubah menjadi lautan lumpur dan puing. Keesokan paginya, pemandangan yang tersisa hanyalah lautan lumpur yang menelan segalanya. Rumah, jalan, dan sawah lenyap tak berbekas. Hanya beberapa atap yang masih terlihat, selebihnya hanyut dalam lumpur tebal. Suasana sunyi, hanya terdengar isak tangis dan suara alat berat yang mulai berdatangan. Proses evakuasi berjalan sangat sulit. Medan yang berat, lumpur yang dalam, dan cuaca yang masih sering hujan membuat upaya penyelamatan penuh tantangan. Tim SAR, relawan, dan warga bahu-membahu mencari korban, berharap ada keajaiban. Namun, harapan semakin menipis seiring waktu berlalu. Lebih dari 100 jiwa dinyatakan hilang, banyak di antaranya tak pernah ditemukan. Desa Jemblung dinyatakan tak layak huni, dan para penyintas harus direlokasi ke tempat yang lebih aman. Duka mendalam menyelimuti keluarga yang kehilangan segalanya, sementara pemerintah dan masyarakat berupaya memulihkan kehidupan mereka.
Kini, bekas Jemblung menjadi monumen sunyi. Sebuah pengingat abadi tentang dahsyatnya kekuatan alam dan betapa rapuhnya hidup manusia di hadapannya. Setiap tahun, warga dan keluarga korban datang untuk berdoa dan mengenang mereka yang telah tiada. Tragedi ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua tentang pentingnya mitigasi bencana. Kesadaran, edukasi, dan kesiapsiagaan masyarakat harus terus ditingkatkan agar kejadian serupa tak terulang. Jemblung mengajarkan bahwa hidup di daerah rawan bencana menuntut kita untuk selalu waspada dan saling menjaga. Kita ke Sumatera Barat, Desa Sukamaju, Pasaman Barat. 25 Februari 2022, gempa 6,1 magnitudo mengguncang, memicu longsor besar. Longsor membentuk bendungan alami di sungai, lalu jebol, menciptakan banjir bandang lumpur yang menyapu bersih desa. Rumah-rumah hancur, desa hilang dari peta. Hanya dataran lumpur tersisa. Kisah penyintas luar biasa. Ada yang selamat berpegangan pohon, ada yang terseret arus tapi bertahan. Mereka kehilangan segalanya, termasuk keluarga. Evakuasi sulit, medan hancur, desa dinyatakan tak bisa ditempati lagi. Sukamaju jadi pengingat bencana bisa datang beruntun dan mematikan. Masih di Sumatera Barat, kali ini di Agam, Jorong Galapung, Nagari Tanjung Sani. Januari 2013, curah hujan tinggi dan alih fungsi lahan membuat lereng perbukitan labil. Malam itu, suara gemuruh disusul longsor besar menimbun puluhan rumah, bahkan material masuk ke Danau Maninjau. Puluhan warga jadi korban, pencarian berlangsung dramatis di tengah risiko longsor susulan. Kejadian ini jadi studi penting soal manajemen risiko di daerah perbukitan. Pemerintah mulai galakan sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat. Keindahan alam memang indah, tapi risikonya nyata. Kita ke Desa Sirna Resmi, Sukabumi, Jawa Barat. 31 Desember 2016, hujan deras memicu longsor di Dusun Cimapak, menimbun sekitar 30 rumah. Malam pergantian tahun berubah jadi kepanikan dan duka. Listrik padam, evakuasi terhambat gelap dan medan berat. Tim bantuan baru bisa masuk keesokan harinya. Proses evakuasi penuh isak tangis. Warga yang selamat direlokasi ke tempat lebih aman. Lokasi bekas longsor kini jadi saksi bisu tragedi malam tahun baru. Peristiwa ini tegaskan pentingnya pemetaan zona rawan dan relokasi sebelum bencana memaksa. Kita ke Kalimantan Selatan, Desa Hantakan, Januari 2021. Hujan ekstrem berhari-hari di Pegunungan Meratus, picu banjir bandang dan longsor serentak. Material longsor masuk sungai, arus banjir bandang membawa lumpur, batu dan kayu menerjang permukiman. Deforestasi dan penambangan di hulu memperparah bencana. Banyak warga tak sempat selamat, rumah panggung pun hancur. Setelah banjir surut, desa tertutup lumpur tebal, puing berserakan. Hantakan jadi pengingat pentingnya menjaga ekosistem pegunungan. Inilah kisah tragis yang mengguncang dunia. Guin Saugon, sebuah desa kecil di Filipina, 19 Februari 2006. Sebuah pagi yang tampak biasa berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Desa yang damai, dikelilingi sawah dan pegunungan hijau, tiba-tiba menjadi pusat perhatian internasional karena bencana yang datang tanpa ampun. Selama 10 hari berturut-turut, hujan deras tak henti-hentinya mengguyur lereng-lereng pegunungan di sekitar Guin Saugon. Curah hujan yang sangat ekstrem, jauh di atas rata-rata bulanan, membuat tanah menjadi jenuh air dan sangat labil. Ditambah lagi, gempa kecil yang mengguncang wilayah itu memperparah kondisi tanah, membuatnya semakin rapuh dan siap runtuh kapan saja. Dalam waktu hanya 10 menit, longsoran lumpur raksasa meluncur dari lereng gunung dengan kecepatan luar biasa. Lumpur, batu, dan pepohonan menelan desa Guin Saugon, menutupi area seluas 3 km persegi. Rumah-rumah, jalan, dan ladang lenyap di bawah lautan lumpur. Hampir 2.000 jiwa yang tinggal di sana tiba-tiba terkubur tanpa peringatan. Salah satu tragedi paling memilukan adalah hilangnya sebuah sekolah dasar yang saat itu penuh dengan anak-anak. Dalam sekejap, bangunan sekolah dan semua yang ada di dalamnya tertimbun lumpur. Hanya 5-7 orang yang berhasil selamat dari bencana ini, sementara lebih dari 1.100 orang dinyatakan tewas. Termasuk ratusan anak-anak yang sedang belajar. Tim penyelamat dari berbagai negara datang membawa harapan, peralatan canggih, dan semangat kemanusiaan. Namun, tebalnya lumpur yang mencapai beberapa meter membuat upaya pencarian dan penyelamatan hampir mustahil. Setiap detik berlalu, harapan menemukan korban selamat semakin menipis.
Lumpur yang berat dan lengket menahan segalanya. Bahkan alat berat pun sulit bergerak. Tragedi Guinzhougon menjadi peringatan keras bagi dunia tentang bahaya tinggal di bawah lereng curam, terutama di daerah dengan curah hujan tinggi. Para ahli geologi dan pemerintah mulai meninjau ulang tata ruang dan sistem peringatan dini di wilayah rawan bencana. Banyak komunitas di seluruh dunia belajar dari peristiwa ini agar tak mengulangi kesalahan yang sama. Kini, Guinzhougon hanyalah hamparan rumput sunyi dengan beberapa tugu peringatan dan nisan sederhana sebagai saksi bisu. Tak ada lagi suara anak-anak bermain, tak ada lagi aktivitas warga. Tempat ini berubah menjadi kuburan massal, mengenang ribuan jiwa yang hilang dalam sekejap. Alam memiliki kekuatan untuk menghapus segalanya dalam sekejap. Tragedi Guinzhougon mengingatkan kita bahwa manusia harus selalu waspada dan menghormati kekuatan alam, karena dalam hitungan menit, seluruh kehidupan bisa berubah selamanya. 6 kisah desa hilang dari Jemblung sampai Guinzhougon, polanya sama: hujan ekstrem, geologi rentan, kadang diperparah manusia. Bencana tak bisa ditolak, tapi risikonya bisa dikurangi. Kewaspadaan dan edukasi kunci utama. Kenali lingkunganmu, jangan remehkan peringatan cuaca. Kisah-kisah ini untuk membuat kita lebih siap, bukan takut. Punya cerita serupa? Tulis di komentar. Mari berbagi pengetahuan agar kita semua lebih waspada. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.